Bu Nani, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Budi Ayu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Budi Ayu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Oh, ada apa ya Budi Ayu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Apakah Bu Nani hari ini sibuk? Mudah-mudahan tidak sibuk ya Bu. Oh, enggak Budi Ayu, hari ini saya sedang santai kok. Memangnya ada apa ya Bu? Ya maaf ya Bu sebelumnya. Saya mau ngobrol nih mungkin 10 sampai 15 menit lah ya. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Nani ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, gitu. Sebentar Budi ya. Apa tujuan dari obrolan kita hari ini ya Budi Ayu? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide, Bu, atau solusi dari permasalahan saya, Bu. Oh, Budi Ayu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa, Bu? Iya, Bu, betul. Saya mau cerita nih, Bu, tentang semangat diri saya. Saya tidak semangat untuk mengajar. Entah mengapa, seperti ada perasaan malas gitu, Bu, untuk mengajar. Saya bingung dengan penurunan semangat diri saya. Oh, jadi Budi Ayu merasa bingung ya dengan keadaan semangat diri Budi Ayu yang menurun. Iya, Bu, benar. Oh, tadi kan Budi Ayu bilang kurang semangat diri dalam mengajar. Apakah Budi Ayu sudah menelusuri penyebab dari hal ini? Sudah sih Bu Nani, setelah saya merenung, ternyata ada materi pembelajaran yang kurang saya kuasai, sehingga saya kurang dalam persiapan pembelajaran. Oh iya, setelah saya mengamati keadaan tersebut, ternyata apa, yang dilakukan Budi Ayu di dalam pengamatan itu, mengapa Budi Ayu kok kurang bersemangat dalam mengajar? Iya Bu, setelah saya merenung dan mengamati keadaan tersebut, ternyata saya kurang menguasai materi, sehingga kurang persiapan dalam melakukan pembelajaran. Dan saya hanya mengajar dengan teknik mencatat dan menjelaskan. Ini yang membuat saya tidak semangat, Bu, dalam mengajar. Menurut Budi Ayu, kondisi ideal yang bagaimana yang diharapkan pada semangat diri Bu Ayu? Tentu saja saya mengharapkan pada diri saya itu antusias dan semangat dalam mengajar, Bu, sehingga saya tidak merasa bosan dan malas dalam mengajar lagi. Kalau begitu, apakah ada yang Budi Ayu lakukan untuk meningkatkan semangat mengajar Budiah? Jadi berdasarkan hasil perenungan dan pengamatan ternyata saya kurang menguasai materi kan ya, Bu. Jadi Heeh. saya kurang persiapan dalam pembelajaran, hingga saya tidak semangat dalam mengajar. Jadi Bu, hal yang saya lakukan lebih memperdalam materi yang belum dikuasai dengan belajar mandiri seperti ikut webinar dan lain-lain. Selain itu, saya mungkin bisa mempersiapkan metode dan media pembelajaran seperti YouTube, PowerPoint, mungkin juga ada game edukasi gitu ya, Bu? Oh gitu ya. Budi Ayu, kira-kira berapa lama waktu ya yang dibutuhkan untuk menerapkannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu ya, Bu. Mungkin agak lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Betul Budi Ayu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya ya, Bu. Hmm, komitmen seperti apa ya yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Akan mengupdate kompetisi kompetisi diri dan informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan mungkin bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik itu dari sekolah saya maupun dari sekolah lain.
Gitu ya, Bu, mungkin ya? Oh, baiklah Budi Ayu. Kemudian apakah ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Dukungan yang saya butuhkan yaitu saling sharing dan berkolaborasi antar teman sejawat ya, Bu. Kemudian konsultasi pada wakakurikulum dan kepala sekolah tentang peningkatan diri baik secara daring maupun luring. Oh, baik Budi Ayu. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Budi Ayu setelah berbincang-bincang tadi? Masya Allah, saya merasa lega, Bu, dan senang sekali gitu rasanya. Saya merasa setelah saya menemukan solusi dari perbincangan ini. Syukurlah Bu kalau begitu. Adakah hal lain yang ingin disampaikan Budi Ayu? Saya merasa cukup, Bu, cukup sekali. Bu Nani sangat membantu saya. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak ya, Bu Nani. Ya Bu Ayu, saya sangat senang sekali mendengar ceritanya Bu Ayu. Sama-sama saya juga berterima kasih Bu Ayu telah bercerita, berbagi pengalaman. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya Budi Ayu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, sampai jumpa lagi, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budi Ayu, selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Nani. Selamat sore. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Budi Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Wah, kenapa nih, Bu Nani? Tumben-tumben nih seperti ini. Apakah ada yang dipikirkan? Iya Bu, ada yang mau saya perbincangkan dengan Budi Ayu. Karena akhir-akhir ini saya mengalami hal-hal yang merisaukan saat pembelajaran anak-anak mengalami penurunan apa ya Bu, kurang antusias, semangatnya menurun gitu loh Bu. Jadi semangat siswanya menurun ya, Bu. Baik, sebelum kita lanjut nih, saya pengen tanya dulu, hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita, Bu? Saya ingin Bu, Baik, Bu, berarti Bu Nani ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Kalau boleh tahu permasalahan apa nih, Bu? iya Bu benar. Eh, saya mau cerita sedikit ya Bu. Ya. Eh, sis, Keadaan siswa di kelas saya 11 F2 pada pelajaran geografi hari Selasa kemarin itu anak-anak banyak yang ini Bu, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Bahkan ada yang tidur-tiduran, terus ada yang tidak bersemangat dan kurang respon dalam pembelajaran Bu. Berarti anak-anak jadi pasif gitu ya, Bu, sampai ada yang tidur-tiduran juga gitu ya, Bu? Eee, apakah Ibu Nani sudah menelusuri penyebabnya apa? Nah, yaitu Bu, setelah saya amati dalam keadaan pembelajaran kemarin itu Bu, apa mungkin ya Bu, karena metode pembelajaran saya ya Bu. Kenapa nih, Bu, dengan metode pembelajarannya Bu Nani? Kemarin itu memang saya menggunakan metode yang berbeda Bu dengan pembelajaran yang lalu. Kalau pada pembelajaran yang kemarin, yang hari Selasa kemarin, saya menggunakan metode yang kurang menarik pada anak-anak Bu, yaitu dengan apa namanya metode atau teknik tanya jawab saja, sehingga pada waktu saya bertanya, anak-anak kadang ada yang ada yang respon, tetapi ada yang setengah hati gitu loh Bu. Mmm, jadi Bu Nani ini mengganti metode pembelajarannya ya? Kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah saya pikir-pikir dan yang saya amati kemarin,
Mungkin saya harus lebih bervariatif ya Bu dalam penggunaan metode pembelajaran dan juga ini dalam pemilihan metode pembelajaran. Jadi saya harus memilih metode yang menarik bagi siswa sehingga siswa itu lebih responsif, kemudian lebih antusias dan juga memperhatikan pelajaran. Ya, mungkin Bu Nani bisa ngasih contoh nih, apa metode pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak-anak nih jadi semangat untuk mengikuti pelajarannya Bu Nani? Iya Bu, di kelas 10 saya pernah menggunakan metode pembelajaran dengan berpasangan, yaitu dengan model bermain peran, Bu. Di situ anak-anak sangat menarik sekali, sampai-sampai mereka fokusnya ke yang lain itu tidak ada, Bu. Jadi fokus dalam belajar, gitu, Bu. Wah, keren ya Bu. Jadi sepertinya siswa itu jadi lebih antusias ya Bu untuk mengikuti pelajarannya Bu Nani. Jadi menurut Bu Nani, kondisi ideal yang bagaimana yang diharapkan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa? Tentunya kondisi ideal yang saya harapkan yaitu anak-anak lebih antusias, Bu, dalam mengikuti pelajaran dan juga merasa senang dalam belajar di dalam kelas. Oke. Apakah yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau dari pengamatan saya tadi, ternyata dalam pemilihan metode pembelajaran yang kurang menarik itu, Bu, bisa membuat semangat atau motivasi belajar murid itu rendah. Jadi Bu Dia, apa ya, hal yang akan saya lakukan adalah merancang metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, saya juga akan menyisipkan ice breaking atau game-game edukasi untuk menciptakan suasana yang membuat siswa gembira. Selain itu juga saya akan membangkitkan ini Bu, lebih memunculkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional anak-anak sehingga bisa merasa empati terhadap yang lainnya. Wah, keren sekali Bu Nani, ide-idenya nih sangat bagus gitu untuk menciptakan atau membangkitkan motivasi belajar siswa. Kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk penerapannya Bu Nani? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Tetapi hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang akan membutuhkan yang lama. Karena kita ketahui, Bu, kalau yang namanya proses kan nanti tidak instan, Bu, hasilnya. Jadi kita butuh proses waktu yang cukup lah. Ya, benar sekali Bu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini nih? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu, karena saya sudah istilahnya ingin ada perubahan di semangat atau motivasi belajar siswa ini, Bu. Wah, keren semangatnya Bu Nani. Jadi, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ini Bu, komitmen yang akan saya lakukan, yaitu saya akan tetap ajak Bu, dalam mengupdate kompetensi diri dan informasi, serta berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan juga, apa ya Bu, sering-sering berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain, baik di sekolah ataupun di forum MGMP, ataupun komunitas belajar yang ada di PMM, tentang model dan metode pembelajaran yang bervariatif. Karena saya rasa metode pembelajaran yang bervariatif itu akan merangsang anak atau akan menumbuhkan minat anak sehingga termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan antusias dan senang. Ya, baiklah Bu Nani. Mungkin adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Bu Nani? Iya Bu, dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama adanya ini Bu, saling sharing dan saling kolaborasi antar teman sejawat, baik itu di dalam sekolah. Kebetulan kalau di sekolah guru mapel geografi kan cuma saya Bu, jadi saya akan sharing-sharing
dengan guru mapel lain. Kemudian juga akan berkonsultasi pada waka kurikulum dan juga kepala sekolah tentang peningkatan diri baik secara daring ataupun luring tentang peningkatan dan juga pemahaman tentang metode pembelajaran. Wah, bagus, keren sekali Bu Nani. Baik, semoga berjalan lancar ya Bu. Nah, sebelumnya bagaimana nih perasaannya Bu Nani setelah berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekali dan saya juga senang sekali Bu. Kenapa? Karena saya merasa telah menemukan solusi dari dari permasalahan saya tadi dengan bincang-bincang dengan Bu Diah Ayu. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu Bu. Mungkin ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga memberikan masukan-masukan dari permasalahan saya tadi. Saya sekali lagi Bu Diah Ayu terima kasih banyak ya Bu. Ibu, saya senang juga mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama. Semoga kita bisa saling berbagi ya, Bu. Sampai jumpa di lain waktu, Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Diah Ayu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.